Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16. Tidak semua saya baca, tapi beberapa saja dulu. Hagar dan Ismail judulnya. Ayat 1, adapun Sarai istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Sampai di sini dulu ceritanya ini. Jadi sudah 10 tahun dalam pengembaraan, Abraham dijanjikan akan mempunyai keturunan, tapi sudah 10 tahun kok belum punya anak. Nah, zaman dahulu itu kalau punya hamba budak itu hambanya dikasihkan suaminya, nanti kalau punya anak itu dianggap putranya istrinya tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh Hagar. Yang dilakukan oleh Sarai. Tapi dalam hal ini setelah Hagar mengandung, dia menghina Sarai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini jelas sekali ketidaksabaran menyebabkan adanya masalah. Janji Tuhan itu Abraham akan punya anak melalui Sarai, tapi Sarai tidak sabar dan Abraham juga menuruti kemauan istrinya. Akhirnya ada masalah. Masalahnya dihina, nanti ada masalah berikutnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan jelas bagi Abraham akan punya anak, tapi kok belum, sudah tua apalagi. Nah, itu memang bisa dimengerti dari satu sisi, karena sudah tua jadi kemungkinan tidak punya. Dia bilang saya tidak punya, belum tentu ya, itu dia yang mengatakan sendiri Sarai. Tapi dijanjikan Tuhan, tapi dia mengatakan tidak punya anak. Sebetulnya kan belum punya anak, bukan tidak punya anak. Tapi oke, saudara-saudaraku, kita belajar dari kisah ini. Mari kita sabar menunggu apa yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak usah gerusa-gerusu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau punya waktu sendiri-sendiri di dalam hidup kami. Waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengalami berkat, untuk mengalami sesuatu dalam hidup kami. Kami berharap waktu yang tepat kami mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, yang kami terima, dan kami menyadari itu anugerah Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.